Rekayasa Lalu Lintas. Perkenalkan, saya Muhammad Pratama, NIM D124.016. Saya Agustus Ismanto, saya D124.051. Saya Dominiti Astuti dengan NIM D124.166. Saya akan Zahara, NIM D124.016. Pada video kali ini kami akan memaparkan tahapan pelaksanaan survei lalu lintas yang terdiri dari 1. Survei geometrik jalan, yang kedua survei volume lalu lintas atau traffic counting, yang ketiga survei waktu tempuh atau travel time, yang keempat survei hambatan samping atau subdivision. Meanwhile, Sebelum membahas masing-masing survei, mari kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan rekayasa lalu lintas. Menurut Homburger dan Kell, rekayasa lalu lintas merupakan kegiatan perencanaan geometrik, serta pengoperasian sistem lalu lintas di jalan raya agar pergerakan manusia dan barang dapat berlangsung aman, tertib, dan efisien. Survei lalu lintas adalah proses pengumpulan data lapangan yang berkaitan dengan kondisi jalan, volume kendaraan, waktu perjalanan, serta aktivitas di sekitar jalan. Tujuan dari survei ini adalah untuk menilai kinerja dan kapasitas ruas jalan, serta menentukan apakah suatu jalan sudah jenuh atau masih berfungsi dengan baik. Ada juga survei geometrik dilakukan untuk mengetahui kondisi fisik dan karakteristik jalan seperti lebar lajur, bahu, media, dan trotoar, hingga kelengkapan fasilitas jalan lainnya. Tujuannya adalah agar kita dapat memahami tipe dan klasifikasi jalan sesuai dengan pedoman kapasitas jalan Indonesia, yaitu PKJI 2023. Selanjutnya, alat yang digunakan yaitu meteran, formulir survei, alat tulis, dan kamera. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pelaksanaannya. Yang ke-1, menentukan waktu, pengukuran yang aman dan tidak mengganggu arus lalu lintas. Yang kedua, mengukur lebar setiap bagian jalan seperti lajur, median, trotoar, dan bahu jalan. Yang ketiga, mencatat hasil pengukuran pada formulir survei. Setelah itu, yang keempat, menggambarkan hasil dalam bentuk peta situasi dari potongan melintang jalan. Hasil dari survei geometrik digunakan untuk analisis kapasitas dan kinerja ruas jalan pada tahap perhitungan berikutnya. a few moments later. Berikutnya ada survei volume lalu lintas atau traffic counting. Tujuan dari survei ini adalah untuk mengetahui jumlah kendaraan yang melintas pada titik tertentu atau dalam periode waktu tertentu. Alat yang digunakan yang pertama ada stopwatch, formulir survei, dan alat tulis. Langkah-langkahnya yang pertama ada menentukan lokasi dan waktu pengamatan, biasanya pada jam 7 pagi dan sore. Yang kedua, menempatkan surveyor di tiap arah arus lalu lintas. Yang ketiga, ada mencatat jumlah kendaraan sesuai jenisnya setiap 5 atau 15 menit. Yang keempat, mengonversi hasil ke dalam satuan mobil penumpang atau SMP menggunakan nilai EMP dari PKJI 2023. Dari survei ini diperoleh data seperti volume puncak atau PA form, flow rate, dan faktor jam puncak yang digunakan dalam analisis kapasitas jalan dan derajat kejenuhan. Selanjutnya yaitu survei waktu tempuh atau travel time. Tujuan survei ini adalah untuk mengetahui lama waktu yang dibutuhkan kendaraan untuk menempuh jarak tertentu, serta menghitung kecepatan rata-rata arus lalu lintas. Peralatan yang digunakan yaitu stopwatch, formulir, dan alat tulis. Langkah-langkahnya: 1. Menentukan 2 titik pengamatan, yaitu titik awal dan titik akhir. 2. Surveyor pertama menekan stopwatch saat kendaraan melewati titik awal. 3. Surveyor kedua menghentikan ketika kendaraan melewati titik akhir. 4. Mencatat waktu tempuh tiap kendaraan sesuai jenisnya, lalu menghitung kecepatan rata-rata waktu dan ruang.
Dari hasil survei ini, kita mengetahui tingkat kelancaran arus lalu lintas dan kecepatan rata-rata kendaraan pada ruas jalan yang diamati. Survei hambatan samping dilakukan untuk mengetahui aktivitas di sekitar jalan yang berpotensi menghambat kelancaran arus kendaraan. Contoh aktivitas tersebut meliputi pejalan kaki menyeberang, kendaraan berhenti atau parkir di badan jalan, kendaraan lambat seperti sepeda atau becak, serta kendaraan yang keluar masuk dari lahan di tepi jalan. Alat-alat yang digunakan yaitu formulir survei dan alat tulis. Survei dilaksanakan sepanjang jalan 200 meter di kedua sisi jalan selama 2 jam dengan pencatatan setiap 5-15 menit. Hasilnya kemudian digunakan untuk menentukan kelas hambatan samping, apakah rendah, sedang, atau tinggi sesuai klasifikasi TKJI 2023. Dari keempat survei yang telah dilakukan, semuanya memiliki peran penting dalam analisis kinerja dan kualitas jalan. Survei traffic counting memberikan data mengenai jumlah dan jenis kendaraan yang melintas. Survei travel time menunjukkan kecepatan rata-rata kendaraan, sedangkan survei hambatan samping menggambarkan aktivitas sekitar jalan yang dapat mempengaruhi kelancaran lalu lintas. Seluruh data tersebut kemudian digunakan untuk menghitung kapasitas jalan, derajat kejenuhan, serta tingkat pelayanan jalan yang menjadi dasar penting dalam perancangan dan pengaturan lalu lintas. Dalam video dari Bang Wani, bila ada kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.